PPDPP ini mungkin salah satu unit di PUPR ya yang melakukan WFH selama 3 bulan 100%, termasuk saya tidak ngantor. Karena ada aplikasi. Karena ada aplikasi, gitu ya. Aplikasi ini ternyata teruji ketika terjadi COVID kemarin, ya. Di kantor ini paling hanya ada security, gitu ya. Sekali-kali mungkin ada yang jaga IT kita, gitu ya. Dengan bekerja semua WFH, saya agak kaget juga waktu itu. Satu hari bisa 400 debitur kita layani. 4.000, sorry. 4.000 debitur kita layani. Itu puncak tertinggi, gitu ya. Yang ya kalau dengan cara analog rasanya nggak mungkin lah. Cara konvensional nggak mungkin kita bisa layani 4.000 loh ya. Itu saya kira. Itu pada masa pandemi itu ya, Pak? Pada saat COVID ya, pada saat WFH, gitu ya. Itu luar biasa. Artinya apa? Ternyata si KASEP ini adalah solusi di era digital, ya. Era digital, dan kita tidak bisa mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah harus masuk semua ya di lingkungan PUPR ini masuk ke era digital. Tadi pun saya dengan koordinasi dengan teman-teman di PPDPP, karena ada pengembang yang masih enggan menggunakan digital, ya mohon maaf saya bilang, kalau yang enggan itu akan tertinggal tertinggal, kapanpun akan tertinggal, dan kita tidak mau menunggu kelompok-kelompok yang masih mempertahankan dengan cara berpikir analog. Ya, semua harus siap dengan era digital, semua harus siap, gitu ya. Apalagi kelompok sasaran yang mengakses rumah subsidi, KPR subsidi yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR, baik FLPP maupun SSB, termasuk BP2BT, 90%-nya generasi milenial. 90%, ya. Dari usia 20 sampai dengan 40. Ya. Kalau usia 20 sampai 30, 60%-nya. Itu angka yang besar. PPDPP sudah menyiapkan infrastruktur untuk generasi milenial. Untuk penerus PUPR, penerus PPDPP, kita sudah siapkan infrastrukturnya. Indikator milenial bisa memakai batasan umur fisik, tapi juga bisa juga batasan mindset, gitu ya. Artinya secara umum program-program di PPDPP tidak terganggu ya Pak dengan adanya pandemi ini ya Pak? Alhamdulillah tidak terganggu. Bahkan pemantauan pun sekarang kita baru menerapkan pemantauan berbasis aplikasi online. Ya. Untuk pemantauan, mengecek ke tepat sasaran. Nah Pak, ini juga menarik nih Pak, untuk monitoring di lapangan Pak, untuk saya kan beberapa kali kita juga bertanya dengan narasumber lain Pak, terkait dengan monitoring di lapangan, ada yang kendala terkait dengan ada tiket pesawat, kemudian juga transportasi ke daerah. Nah untuk Bapak sendiri bagaimana Pak monitoring di daerah-daerah? Kita sudah berbasis online juga ya, bahkan kita sudah sinergikan dengan teman-teman DJPI, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, sama-sama untuk memantau rumah SSB dan BP2BT pun dengan aplikasi yang sama. Jadi tidak lagi nanti pengembang maupun MBR itu bosen gitu ditanya lagi. Pertanyaan itu juga gitu ya. Saya dengan teman-teman DJPI sudah menyatukan cara pemantauan bersama. Kan bosen juga orang ditanya, sekali datang ke sini ditanya itu. Besok lagi datang lagi atas nama PU gitu ya. Padahal ya PU ya sama gitu ya, tapi kita sudah mensinergikan untuk itu. Kemudian kedua terkait dengan pemantauan ya. Pemantauan ini kan ada dari sisi preventif juga pencegahan ya. Nah ini sebetulnya kami sedang mendorong juga untuk segera launching namanya aplikasi Sipetruk. Baru lagi ya Pak? Baru lagi. Ya, Sipetruk ini sistem informasi pemantauan konstruksi. Jadi nanti ketika pengembang membangun kita pantau dengan aplikasi. Ya, Pak, ya? Betul, dengan aplikasi. Tidak perlu ada orang PPDPP yang datang ke sana. Nggak perlu, siapapun masyarakat bisa menggunakan itu sejauh dia terdaftar sebagai mitra. Ya. Jadi pembeli juga bisa ancar-ancar ya Pak, misalnya saya rumahnya di Bogor, oh ada bangunan baru nih di Bogor, saya bisa lihat progres dari aplikasi Sipetruk itu ya Pak? Betul, Sipetruk itu. Nanti itu yang melaksanakan apa? Itu ada yang melaksanakan adalah mitra. Mitra yang, siapa yang bisa menjadi mitra? Mitra ya adalah anggota yang terdaftar di LPJK, yang memiliki surat sertifikat keahlian. Gitu ya. Siapapun dimanapun dia bisa melakukan pemantauan, sehingga nanti ada setiap rumah itu punya medical record-nya, proses konstruksinya. Sehingga kita udah tahu walaupun kita tidak pernah melihat rumah itu ya yang kita pilih, misalkan proses sudah jadi ya, kita bisa tahu nanti proses membangunnya. Kita pengen tahu misalkan jumlah tulangannya terpasang berapa, jarak sengkangnya terpasang berapa, itu bisa dilihat dari aplikasi itu. Karena aplikasi itu akan meninggalkan jejak dalam bentuk seperti medical record ya. Ya, proses konstruksinya. Kan itu
Saya pikir perubahan ya ke depan. Historinya itu ada ya, Pak? Historinya ada. Itu ada persoalan yang saya kira kemarin juga Pak Menteri sudah menyampaikan amanatnya ya ketika kita membuka acara pameran virtual pertama di Indonesia. Wah, itu juga pameran pertama ya, di Indonesia. Itu Pak Menteri menyatakan ya, PUPR siap merelaksasi kebijakan yang terkait dengan layanan, tapi tidak melakukan relaksasi terhadap kualitas. Kualitas nggak bisa tawar-tawar ya, Pak? Betul, itu tegas. Kita harus turunkan seperti apa. Dan salah satu jawaban pernyataan Pak Menteri itu adalah si Petruk untuk rumah. Ya, untuk rumah-rumah subsidi itu. Nah Pak, jadi untuk mungkin rumah atau mungkin program-program nih Pak, untuk di kota-kota besar dengan kota kecil, mungkin juga di barat maupun timur, itu semua sama semua atau mungkin ada perbedaan spesifik Pak di antara daerah mungkin? Tadi kan Bapak juga sebutkan misalnya penghasilan juga berbeda Pak dari kita sama di Papua, teman-teman di Papua. Nah, untuk rumahnya sendiri Pak atau program pengembangnya itu bagaimana Pak? Pasti beda lah. PUPR sangat menyadari bahwa Indonesia ini negara yang sangat heterogen ya, bukan homogen. Makanya Kepmen Kimpraswil 403 itu sudah mengamanatkan di dalamnya ada 4 tipe rumah konstruksi yang dimungkinkan. Boleh rumah tembok, ya, boleh rumah setengah tembok, boleh rumah kayu panggung, ya. Bahkan dulu waktu saya masih di Puslitbang Perumahan Permukiman untuk melengkapi ya dengan adanya era percepatan, ada teknologi RISA. Tahan gempa ya Pak? Tahan gempa ya. Jadi sudah ada 5 solusi Kementerian PUPR menyiapkan gitu kan ya. Ya. Kalau mau pakai konvensional ada 4 pilihan ya. Mau pakai yang modern ada teknologi RISA. Nah, ini sudah diantisipasi gitu ya, bahwa jangan dipaksakan lah kalau di Kalimantan susah cari batu kali, terus ingin rumah tembok, gitu ya. Permennya sudah membolehkan. Kemudian juga Pak, untuk aplikasi si Kasep dan juga si Kumbang, nah nanti juga akan ada si Petruk. Untuk aplikasi kan mungkin akan terus dimutakhirkan Pak, atau diperbarui. Kira-kira ke depannya apa Pak yang ingin ditambahkan untuk aplikasi tersebut? Salah satunya gini ya, sebetulnya kita juga menyadari di dalam proses membangun atau rumah-rumah yang dibangun oleh pengembang yang rumah-rumah subsidi ini, kadang-kadang juga mengkonversi lahan-lahan produktif, gitu ya, lahan produktif. Nah, kami sedang memikirkan bagaimana membangun aplikasi ketika pengembang itu membangun di atas lahan produktif, apalagi lahan produktif yang ya infrastruktur irigasinya dibangun oleh teman-teman Direktorat Jenderal SDA, kemudian di atasnya dibangun perumahan, kita akan tolak. Jadi kita juga nggak mesti melarang-larang sampai ya. Saya kira tidak saatnya sekarang saling melarang, tapi membangun sistem, menguatkan supaya iklim pembangunan lebih kondusif, ya. Dengan sistem yang baik tentunya. Dengan sistem tentunya ya, karena kalau kita secara ini kan subjektivitas agak sulit ya, lebih kita harus objektif. Yang objektif itu nanti dengan cara aplikasi itulah yang kita kembangkan. Ya, kita sudah menggunakan artificial intelligence. Saya kira ini semua harus satu PUPR, semua harus mempersiapkan diri. Ya, jangan kita terbuai di zona nyaman ya dengan pekerjaan rutinitas. Kita harus ya mungkin saya hanya bisa menyampaikan permohonan maaf untuk generasi milenial ini, generasi PUPR yang relatif muda-muda ini, untuk era Anda, era perubahan besar. Ya. Sebentar lagi kita tidak lagi revolusi industri 4.0, ya. Kita sudah masuk 5.0, big data. Ya contohnya di si Kasep sudah dijalankan big data itu, gitu kan ya. Hanya dengan 3 pertanyaan di si Kasep itu, nanya nama, nanya nick, sama nanya penghasilan. Tapi kita bisa tahu dengan ini pasangannya siapa, anaknya siapa, rumah saat ini tinggal di mana. Bayangkan dengan 3 pertanyaan, itu namanya big data. Itu namanya big data. Ya, makanya si Kasep ini kan sudah terkoneksi dengan Dukcapil, sudah terkoneksi dengan Dijen Pajak, sudah terkoneksi dengan PLN, bentar lagi dengan LPJK. Gitu. Baik, Pak Arief, luar biasa sekali penjelasannya. Nah Pak, ini mungkin untuk pertanyaan pamungkas Pak. Kira-kira ke depannya Pak, tantangan yang ingin teman-teman capai apa, dan juga mungkin ada yang Bapak sampaikan kepada pemirsa Ruang Bincang, khususnya bagi pemirsa yang ingin memiliki hunian pertama Pak?
Oke, jadi satu ya barangkali saya berharap insan PUPR, sobat PUPR ya, dimanapun pastikan si KSEP ini menjadi cara satu-satunya untuk mendapatkan rumah, baik rumah subsidi maupun rumah komersial. Karena di si KSEP pun terdaftar rumah-rumah komersial, gitu ya. Sehingga PUPR menjadi pionir di dalam terobosan dalam penyediaan perumahan yang terstruktur. Kemudian berikutnya ya, selain tadi ya dukungan dari teman-teman ya, promosi dari teman-teman untuk menyampaikan bahwa si KSEP adalah salah satu solusi nasional ya. Mohon juga barangkali ya di dalam pengembangannya ke depan gitu ya, peran serta. Nah, saya ke depan ingin juga menunjukkan peran serta gitu ya. Kalau sudah mendaftar di si KSEP, rumah yang kita inginkan itu sudah bisa kita pantau prosesnya dan pastikan gitu ya bahwa rumahnya itu sesuai. Jadi kita bersama-sama saling mengawal. Saya kira itu Mbak Saskia ya. Jadi pentingnya kita mensosialisasikan keberadaan si KSEP milik PUPR yang insya Allah ini jadi kepemilikan nasional kita bersama. Oke ya. Hanya ada satu solusi agar tidak tertipu, gunakan si KSEP. Resmi dari pemerintah ya Pak ya? Ya, dan itu milik pemerintah. Tidak ada biaya promosi apapun, tidak ada kepentingan komersial apapun, gitu ya. Betul-betul itu adalah kepentingan sosial, kepentingan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, ya. Dan di dalamnya tidak ada tipu-tipu. Saya kira itu. Luar biasa sekali Pak Arief. Nah Pak, terakhir nanti kalau misalnya pemirsa Ruang Bincang ada ingin tahu informasi lebih dalam Pak tentang mungkin si KSEP, si Kumbang dan juga PPDPP bisa kemana Pak? Ada hotline di PUPR ya. Saya kira nomor hotline-nya ini ya, saya kira nanti Mbak Saskia bisa nambahkan ya hotline-nya. Dan juga ada webnya PPDPP ya Pak. Ada bisa langsung saja PPDPP, klik di Google ya. PPDPP Kementerian PUPR, nanti semua informasi lengkap ada di sana ya Pak Arief ya. Ya. Si KSEP itu kalau dimasuk ke dalam si KSEP, di dalamnya sudah ada informasi yang lengkap. Ya. Ada kalkulator bagaimana kita mensimulasikan KPR-nya per bulannya. Ada informasi tentang keluhan, hotline. Ada informasi tentang peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, hak dan kewajibannya ada. Ya, jadi dalam satu pintu si KSEP kalau kita mau, ya, dan kita harus mau membuka, insya Allah semua jawaban ada. Ya, kalau hari ini di tayangan televisi ini nggak dapat informasi yang cukup komprehensif, bisa digali sendiri di si KSEP. Ya, sekarang eranya bukan era datang ke satu tempat atau nelpon, bisa dicari informasi di mana. Setelah ini saya langsung Pak download di Android, harus, iPhone juga bisa ya Pak ya? Harus, iOS juga bisa harus, ya? Kita langsung download si KSEP, cari-cari rumah pertama buat teman-teman semua yang ingin cari rumah hunian. Baik Pak Arief, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga Pak Arief sehat selalu dan semua program-program di PPDPP teman-teman semuanya sehat selalu dan makin sukses ya Pak. Amin. Luar biasa sekali. Baik. Ya pemirsa Ruang Bincang, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Bapak Arief Sabarudin. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan saksikan terus program Ruang Bincang lainnya bersama dengan saya Saskia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.